Bab 9. Segera, Gustav membawa beberapa pakaian ke kamar mandi, melepas semua pakaiannya, menyalakan pancuran dan membasuh tubuhnya. Tetesan air mengalir di dadanya yang kuat, di sepanjang otot dada, dan di perut 8 bungkus yang diukir dengan pisau, memantulkan kilau logam dalam cahaya. Dia perlahan naik dan turun dengan nafasnya, menampakkan aura pembunuh yang membuat orang takut untuk mendekatinya. Faktanya, setelah Gustav diselamatkan 5 tahun lalu, dia mengira dia beruntung, tetapi dia tidak menyangka mimpi buruk itu baru saja dimulai. Orang tua itu tidak mengajarinya apapun pada awalnya, tetapi melemparkannya ke dalam sangkar besar. Di dalam kandang itu ada seekor harimau raksasa yang sudah lapar selama 3 hari. Satu orang bertemu satu harimau tidak mungkin bisa bertahan hidup. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam, dan tidak ada yang menyangka bahwa seorang remaja laki-laki dapat bertahan hidup dengan tangan kosong. Setelah itu, lelaki tua itu membawanya ke banyak tempat, dan Gustav bertahan dengan mengandalkan amarah yang luar biasa di dalam hatinya. Dia tahu dia harus bertahan hidup, dia ingin membalas dendam. Dia ingin menemukan semua orang yang menghadiri pesta di Yunhu Villa saat itu. Layarnya berbalik dan Gustav mematikan pancuran. Saat dia hendak mengambil pakaiannya, dia melihat sekilas keranjang di sudut. Di dalam keranjang ada kemeja dan sepasang stoking panjang. Bagian atas stokingnya berupa celana dalam berwarna merah muda. Sangat harum. Apakah ini milik Margaret Sun? Gustav bahkan bisa dengan jelas melihat jejak cairan tak dikenal di tengah celana dalamnya. Ini tidak mungkin itu. Nafas Gustav sedikit cepat. Dia telah menjadi perjaka selama bertahun-tahun. Sekarang dia melihat sesuatu yang begitu pribadi, dia tidak dapat mengendalikan pikirannya bahkan jika dia tidak ingin melihatnya. Di saat yang sama, Margaret Sun sedang bermain musik dan memotong buah di luar, tiba-tiba dia memikirkan sesuatu, wajahnya berubah drastis, dan matanya penuh kepanikan. Dia biasanya melempar pakaian ganti ke keranjang di kamar mandi, dan kali ini tidak terkecuali. Tapi dia bukan satu-satunya yang ada di rumah sekarang. Dan Gustav. Yang lebih penting adalah Gustav sedang mandi di dalam. Siang tadi di dalam mobil, Gustav menyentuh pahanya, dan karena lelucon itu setelah pulang ke rumah, entah kenapa, tubuhnya sudah bereaksi. Bagaimana dia bisa bersikap jika dia melihat pakaian dalam itu? Margaret Sun mendengar suara air mengalir di kamar mandi dan berhenti. Dia menduga Gustav sudah mandi dan berganti pakaian. Tanpa berpikir panjang, dia meletakkan pisau buah di tangannya dan bergegas. "Gustav, biarkan aku mengambil barangku dulu." Margaret Sun mendorong pintu kamar mandi dan hendak mengambil keranjang pakaian ketika tubuhnya menegang. Dia melihat Gustav, yang tidak mengenakan apapun, bahkan pakaian dalam. Itu benar-benar polos. Dia bahkan menunduk tanpa sadar, dan pikirannya langsung menjadi kosong. Ini sangat besar. Gustav juga tidak berdaya, dia bahkan bertanya-tanya apakah Margaret Sun sengaja melakukan ini untuk membalas kelakuannya tadi. "Apakah kamu akan tetap di sini? Setidaknya biarkan aku mengganti pakaianku dulu." Mendengar ini, wajah Margaret Sun memerah, bahkan leher hingga tumitnya merinding karena gugup. Aku akan pergi keluar sekarang." Pintu kamar mandi tertutup. Margaret Sun langsung berlari ke kamar tidur, menutup pintu, berbaring di tempat tidur, dan menutupi wajahnya dengan bantal. Wajahnya sangat panas bahkan menyalakan AC pun tidak membantu. "Aku tidak melihat apa-apa. Aku tidak melihat apa-apa." Tapi semakin dia berbicara, semakin banyak gambaran seperti itu muncul di kepalanya.
Dia menjadi gila. Ini pertama kalinya dia melihat tubuh laki-laki. Entah berapa lama sebelum Margaret Sun pulih dan bergumam, orang ini terlihat sangat kurus, tapi benda di bawahnya sangat besar, sangat menakutkan. Malam ini, Margaret Sun bahkan tidak ingin keluar kamar, dia hanya berpesan kepada Gustav bahwa dia ingin istirahat lebih awal. Gustav tidak terlalu banyak berpikir, hanya melihat ke cahaya di balik tirai kamar, dan dia tidak terlalu memikirkannya. Setelah itu, Gustav kembali ke kamarnya, menutup pintu, dan menguncinya. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Gustav tampak menjadi orang yang berbeda saat dia menutup pintu. Hujan mulai turun secara bertahap di luar jendela. Gustav memandang keluar jendela dengan mata dingin, malam hujan, malam yang mematikan. Keluarga Chen, apakah kamu siap? Saat ini, di Agoro, terdapat area Villa Pearl nomor 1. Milik keluarga Chen yang dibeli 10 tahun yang lalu, luasnya lebih dari 10 hektar dan mengintegrasikan taman, kolam renang, dan spot rekreasi. Total investasi mencapai 1 miliar, sangat mewah. Namun suasana di villa mewah tersebut agak aneh saat ini. Chen Zhenguo sedang berjalan mondar-mandir di ruang tamu, wajahnya pucat dan dia sangat mudah tersinggung. Chen Feng, yang sedang duduk di sofa di sampingnya, tidak tahan lagi dan berkata, "Ayah, berhentilah, aku akan pingsan melihatmu." Chen Zhenguo akhirnya berhenti dan langsung mendatangi Chen Feng dan menamparnya. Dasar bajingan, Ming Lao terluka parah dan menjadi orang yang tidak berguna. Tanpa Ming Lao dan kakekmu ada di sini, keluarga Chen kita pasti akan mati. Chen Feng berkata dengan tidak setuju, "Ayah, kau terlalu tidak masuk akal untuk khawatir tentang hal itu. Meskipun kakek tidak di Agoro, tapi bagaimanapun juga dia masih hidup. Siapa yang berani mencari masalah dengan keluarga Chen kita? Ming Lao sangat kuat, tapi dia bukan apa-apa di depan kakek." Ngomong-ngomong, ayah, bagaimana kalau kita pergi ke sana secara langsung untuk meminta kakek turun tangan? Anak laki-laki itu sangat gila karena berani membuatmu berlutut, bagaimana kamu bisa menanggungnya? Chen Zhenguo berpikir keras, mengepalkan tinjunya. Dia marah. Bahkan sekarang, kapanpun dia menutup matanya, bayangan anak laki-laki itu akan muncul. Dia benar-benar sedikit bingung, sepertinya dia tidak menyinggung perasaan anak laki-laki ini, jadi mengapa anak laki-laki ini memandangnya seperti memiliki dendam berdarah. Entah berapa lama, tetapi Chen Zhenguo mengambil keputusan dan berkata, "Oke, besok, kita akan terbang ke Gunung Wuyi secara langsung. Saya ingin anak ini mati." Chen Feng sangat senang hingga dia menggertakkan giginya dan berkata, "Ayah, aku ingin memotongnya dengan tanganku sendiri." Sial, dia benar-benar mengira aku takut padanya. Dan Margaret Sun itu, aku harus membunuhnya ketika waktunya tiba datang. Ayah, ayo bermain bersama wanita ini. Sosok wanita seperti ini di Agoro. Aku benar-benar tidak dapat menemukan orang yang lebih baik darinya. Pasti menyenangkan melakukannya. Chen Zhenguo juga menyipitkan matanya. Ketika dia pergi ke ruang perjamuan pada sore tadi, dia benar-benar memperhatikan wanita itu. Dengan sosok yang indah, sangat bagus untuk dimainkan. Tepat ketika keluarga Chen dan putranya tenggelam dalam kegembiraan, suara dingin terdengar dari belakang mereka. "Beraninya kamu berpikir untuk menyentuh wanita milik Gustav Ye?" Dalam sekejap, tawa mereka berhenti tiba-tiba. Chen Zhenguo dan Chen Feng sama-sama tercengang. Karena suara ini sangat familiar bagi mereka. Iblis itu ada di sini. Bagaimana bisa? Gustav berjalan mendekati mereka berdua dan duduk di sofa di seberang mereka.
Kehadirannya segera membuat Chen Zhenguo dan Chen Feng ketakutan. "Kamu, bagaimana kamu bisa masuk?" Gustav tidak menjawab, tetapi perlahan menyeduh secangkir teh dari set teh di depannya. Dia mengendus teh di depan hidungnya, lalu mengambil dan menyesapnya. "Teh Huishan Da Hongpao, aku sudah lama tidak meminumnya, lumayan." Semakin Gustav berperilaku seperti ini, semakin ketakutan kepala keluarga Chen dan putranya. Ini adalah ketakutan manusia terhadap hal yang tidak diketahui. Saat ini, kehidupan mereka berdua bergantung pada pemuda berusia 20 tahun di depan mereka. Bab 10. Chen Zhenguo tidak tahan lagi, dan berkata dengan suara gemetar, "Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Siang tadi, aku sudah berlutut untukmu. Apalagi, apa yang kamu inginkan dari kami?" Chen Feng juga tidak tahan. Dalam suasana tegang ini, dia langsung berlutut, "Saudara Ye, Tuan Ye, saya mohon Anda melepaskan saya. Mengenai Margaret barusan, itu adalah ide ayahku dan tidak ada hubungannya denganku. Biarkan aku pergi. Aku bersedia bekerja keras untukmu." Kamu, Chen Zhenguo tidak pernah menyangka bahwa saat ini, anak haramnya itu akan benar-benar menjual dirinya. Dia tahu akan sulit untuk bertahan hidup kali ini. Dia berdiri, memaksa dirinya untuk tenang, dan berkata dengan keras, "Saya tidak peduli siapa kau atau dari mana asalmu. Biar ku beritahu kau, ada seseorang di belakang keluarga Chenku. Seorang Grandmaster. Jika kau berani membunuh kami, kau dapat menanggung murka Grandmaster itu." "Grandmaster," Gustav tersenyum, "kau pasti berbicara tentang Chen Baoguo, yang meninggalkan keluarga Chen, dan pergi ke pegunungan untuk berlatih 10 tahun yang lalu." Ketika Chen Zhenguo mendengar bahwa pihak lain mengenalinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. "Saya tahu kau adalah seorang pejuang kuno, dan saya juga tahu bahwa kalian para pejuang kuno memiliki aturan. Jika kamu membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, kamu tidak hanya harus menghadapi murka seorang Grandmaster, tapi kamu juga akan diburu oleh organisasi itu. Jika kau membunuh kami, apa menurutmu kamu bisa selamat?" "Oh, benarkah?" Gustav mengangkat kepalanya dengan senyum di bibirnya. Tiba-tiba, Gustav bergerak. Panah udara putih mengembun langsung dari telapak tangannya. Panah udara membawa hembusan angin dan langsung menuju ke arah Chen Feng yang hendak melarikan diri. Puff! Sebuah panah menembus tenggorokan Chen Feng, dia jatuh ke tanah, dan darah perlahan-lahan mengotori seluruh aula. "Sekarang, menurutmu apakah aku, Gustav, tidak berani membunuh seseorang?" Suara dingin Gustav bergema di seluruh villa. Wajah Chen Zhenguo menjadi pucat, dia melirik putranya yang sudah tewas dan tahu bahwa dia, Chen Zhenguo, tidak akan lolos dari kematian kali ini. Dia duduk di sofa, tampak seperti remaja tua. "Saya tahu saya akan mati, tapi saya harap Anda dapat memberi saya alasan mengapa Anda mengincar keluarga Chen saya seperti ini. Kami tidak memiliki keluhan atau dendam denganmu." Gustav tertawa sangat keras. Dia berdiri dan mendatangi Chen Zhenguo selangkah demi selangkah. Dia menatap Chen Zhenguo dari posisi tinggi. Kemudian, suara Gustav sepertinya datang dari 9 langit yang luas. "Tidak memiliki keluhan atau dendam katamu. Saya bertanya kepada Anda, Chen Zhenguo. Apakah Anda ingat perjamuan di Yunhu Villa 5 tahun lalu? Saya akan bertanya lagi padamu, Chen Zhenguo. Apakah kamu ingat pasangan keluarga Ye yang meninggal 5 tahun lalu? Dan yang terakhir, aku bertanya padamu, Chen Zhenguo,
apakah kamu ingat mulut kejammu saat itu? Suara Gustav terdengar seperti guntur dalam benak Chen Zhenguo, seolah-olah ada ledakan di telinganya. Chen Zhenguo tercengang. Tentu saja dia ingat semuanya. Pesta di Yunhu Villa 5 tahun lalu adalah mimpi buruk bagi banyak keluarga di Agoru. Di sana mereka menyaksikan kehancuran sebuah keluarga. Mereka selalu diselimuti bayang-bayang pria dari ibu kota itu. Dalam sekejap mata, sebuah keluarga hancur. Ini terlalu menakutkan. Tiba-tiba, Chen Zhenguo memikirkan sesuatu, mengangkat kepalanya, pupil matanya membesar, mengarahkan jarinya ke Gustav dan berseru, kamu adalah sampah dari keluarga Ye, Gustav yang jatuh ke sungai. Bagaimana mungkin itu kau? Bukankah kamu sudah mati? Tidak ada yang tahu badai macam apa yang sedang terjadi di hati Chen Zhenguo saat ini. Sampah keluarga Ye itu benar-benar bangkit dari kematian. Dia bahkan kembali ke Agoru dengan tingkat kultivasi yang mengerikan. Dia datang untuk membalas dendam. Agoru akan berubah. Dia bahkan dapat melihat bahwa semua keluarga di Agoru, besar dan kecil, akan segera dihancurkan. Gustav membungkuk, mencondongkan tubuh ke telinga Chen Zhenguo, dan berbisik, sebelum kamu mati, aku akan memberitahumu rahasia lain. Sebenarnya, aku sama sekali bukan prajurit kuno seperti yang kamu sebutkan itu. Aku seorang kultivator. Di matamu, mungkin pejuang kuno adalah yang tertinggi di Tiongkok. Tetapi kau tidak tahu bahwa di mata para praktisi Tiongkok, dan bahkan di mata seluruh dunia, mereka adalah debu di hadapanku. Bahkan jika kau memiliki kekuatan yang besar, bahkan jika ada seseorang yang berdiri di belakangmu, ahli seni bela diri sekalipun. Bahkan jika ada sekte yang berdiri mendukungmu, aku, Gustav, akan memotongnya dengan satu tebasan pedang. Mulai hari ini, aku, Gustav, akan menjadi langit Tiongkok. Setelah kata-kata itu jatuh, aura jahat yang kuat menyelimuti tubuh Gustav. Roh jahat menyelimuti seluruh tubuhnya, bersinar dengan semburan darah. Dalam sekejap, lengannya tampak berubah menjadi naga berdarah, dan langsung menembus dada Chen Zhenguo. Keluarga Chen hancur malam ini. Pada saat yang sama, di puncak Gunung Wuyi, seorang lelaki tua berjubah tua dengan gaya abadi sedang duduk bersila. Jika diperhatikan lebih dekat, orang akan menemukan bahwa lelaki tua itu tampak seperti melayang, dan bahkan ada lebih banyak lagi formasi bagua yang memancar, satu demi satu di bawah tubuhnya. Orang tua berjubah tua itu adalah Chen Baoguo, orang tua dari keluarga Chen. Dia yang mendirikan keluarga Chen di Agoru dan bahkan keluarga Chen di seluruh provinsi Jiangnan. Setelah sekian waktu berlalu, lelaki tua itu memilih untuk pensiun dari dunia dan berkonsentrasi pada pelatihan kultivasi, yang berlangsung selama 10 tahun. Pada saat ini, aura sejati dari langit dan bumi di Gunung Wuyi terus mengalir menuju dantian Chen Baoguo, dan tingkat kultivasinya juga terus meningkat. Sepertinya ini adalah sebuah terobosan dalam kultivasinya. Pada saat paling kritis ini, tiba-tiba angin kencang bertiup. Orang tua itu membuka matanya, terjatuh, dan mengeluarkan seteguk darah. Semua energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya juga menghilang, dan bahkan cahaya susunan bagua di bawahnya pun menghilang. Beberapa detik kemudian, sebuah suara bergema di seluruh Gunung Wuyi. Siapa itu? Siapa itu? Siapa yang berani membunuh keluargaku, anggota keluargaku di Agoru? Kau berani mengusik kerja keras 10 tahunku. Aku, Chen Baoguo, bersumpah demi hukum dari surga, aku akan menemukanmu secara pribadi. Aku akan membunuhmu. Aku akan menghancurkan jiwamu.
Setelah itu, suasana menjadi sunyi sepanjang malam. Gustav bangun pagi-pagi untuk berlatih. Awalnya dia ingin berlatih sebentar, tetapi dia menemukan bahwa energi spiritual di Tiongkok terlalu tipis, dan sangat berbeda dari tempat asalnya. Saat ini, tidak mungkin baginya untuk melanjutkan kultivasinya. Sepertinya aku harus menemukan cara untuk memurnikan beberapa ramuan. Gustav membuka tas kanvas yang dia bawa, dan hanya ada 2 barang di dalamnya. Foto kusut, dan sebuah batu hitam. Foto tersebut diambil dari rumah keluarga Ye setelah ia diselamatkan. Sedangkan batu hitam tersebut, merupakan hadiah yang diberikan oleh ayahnya pada hari ulang tahunnya, yang ke-11. Konon batu hitam itu merupakan pusaka keluarga, peninggalan nenek moyang keluarga Ye. Dulu ketika dia menerima batu itu dari ayahnya, Gustav mengejeknya. Bagaimana mungkin sebuah batu pecah bisa dianggap sebagai pusaka keluarga? Dia bahkan dengan santai melemparkan batu itu ke bawah tempat tidur. Dia tidak memikirkan batu itu sampai ayahnya mengalami kecelakaan, dan dia selalu menyimpannya di sisinya sejak hari itu. Seminggu lagi adalah hari peringatan kematian ibu dan ayah. Aku akan pergi ke Gunung Tiandang untuk memberi penghormatan. Gustav hendak memasukkan batu itu ke dalam tas kanvas miliknya, tapi tiba-tiba, dari sudut matanya, dia memperhatikan sederet kata-kata kecil di atas batu itu. Selama bertahun-tahun, dia hampir mengabaikannya. Gustav mendekatkan batu itu dan melihat beberapa baris karakter tradisional Tiongkok, meskipun tidak jelas, namun secara umum dapat dimengerti. Sepertinya batu itu bahkan meneteskan darah, atau semacamnya. Apakah batu ini membutuhkan darah untuk mengenali tuannya? Tanpa banyak bicara, Gustav menggores tangannya dan memaksakan setetes darahnya keluar dan menjatuhkannya langsung ke batu hitam itu. Dalam sekejap, aliran informasi yang kuat menembus ke dalam pikiran Gustav. Kepalanya hampir meledak. Sekalipun dia seorang kultivator, dia tidak tahan dengan desakan ini. Brengsek, apa-apaan ini? Gustav meraung dan pingsan. Bab 11. Dalam keadaan linglung, Gustav sepertinya telah sampai di suatu tempat yang luas, tepatnya kuburan. Daerah sekitarnya sangat suram dan udara dingin menembus kulit, seolah-olah dia telah tiba di negeri 9 Netherworld. Sekilas, terlihat ada hampir 100 batu nisan hitam yang padat. Batu nisan yang bahkan lebih menakutkan dikelilingi oleh ribuan pedang, nampaknya membentuk formasi yang sangat besar. Dan batu nisan hitam itu adalah mata formasi. Apa ini? Saat Gustav hendak berbicara, seluruh bumi bergetar, dan ratusan batu nisan bergetar, lalu ribuan pedang benar-benar bangkit dari tanah dan terbang ke langit. Gambar ini sangat spektakuler dan mencengangkan. Sebelum Gustav sempat bereaksi, terdengar suara dari langit, "Kamu berani masuk ke kuburan reinkarnasi di alam baka. Kamu mencari kematian. Kamu tidak dapat membangkitkan obsesi terlemah sekalipun terhadap batu nisan di sini. Keluar." Kata-kata itu jatuh begitu saja. Dia diusir dari kuburan dan terbangun di dunia luar. Gustav memandang batu hitam di tangannya dengan heran. Dia kemudian memikirkan kata-kata pria tua yang menyelamatkannya. Apakah ini senjata ajaib dari zaman kuno yang dibicarakan orang tua itu? Menurut kata-kata pria itu, selama kekuatannya mencapai ambang tertentu, dia bisa membangkitkan energi orang kuat yang ada di dalam batu nisan. Ini, apakah dia bercanda? Di dalam ratusan batu nisan yang kulihat tadi, mungkinkah ada 100 orang kuat di dalamnya? Pada saat ini, ada ketukan di pintu. Suara Margaret Sun datang dari luar pintu,
apakah kamu sudah bangun? Jika kamu tidak bangun, aku akan masuk. Kudengar kalian para lelaki selalu mengalami ereksi di pagi hari, dan aku tidak akan mempedulikannya walaupun itu benar. Mendengar suara familiar ini, Gustav merasa hangat di hatinya. Dia menekan keterkejutan di hatinya dan menyembunyikan batu hitam itu. Saat ini, kekuatannya masih jauh dari cukup, jadi dia harus perlahan-lahan mencari tahu rahasia batu ini. Dia membuka pintu dan langsung melihat Margaret Sun dalam pakaian profesionalnya. Mungkin karena rasa malu kemarin, mata Margaret Sun sedikit mengelak dan wajahnya sedikit merah. Dia manis sekali. Margaret Sun, kamu sudah baik sekali padaku dengan membiarkanku menginap semalam di sini, tapi tiba-tiba aku merasa tidak mau pergi. Apa yang harus aku lakukan? Jika kamu mengizinkan aku untuk tetap tinggal di sini, aku bisa mencuci piring untukmu setiap hari. Musim dingin akan datang, jadi aku bisa menghangatkan tempat tidurmu. Gustav tersenyum. Margaret Sun datang ke meja makan, menyesap bubur, memutar matanya ke arah Gustav, dan berkata, kamu ingin bertingkah seperti hooligan dan menghangatkan tempat tidur. Aku tidur dengan hangat setiap hari, jadi aku tidak membutuhkanmu untuk menghangatkan tempat tidur. Mata Gustav berbinar dan dia dengan cepat mengubah kata-katanya, kalau begitu kamu bisa menghangatkan tempat tidurku. Jika aku bisa tidur dengan kaki panjangmu itu, aku mungkin akan terbangun sambil tertawa dari mimpiku setiap pagi. Setelah bergaul selama sehari, Margaret Sun juga secara kasar memahami karakter Gustav. Dia suka berbicara tentang hal seronok, tapi sesungguhnya pria ini tidak berhati buruk. Dia berpikir sejenak dan berkata dengan serius, kalau kamu memang ingin tinggal di sini, bukan tidak mungkin. Pertama, kamu harus membayar sewa di muka. Kedua, bagaimanapun juga, aku yang akan menggunakan kamar mandi lebih dulu. Dan ketiga, mengenai urusan dapur. Kamu bisa membantu dengan mencuci piring dan pakaian. Kuberikan waktu beberapa jam untuk berpikir, kamu bisa mempertimbangkan semua syaratku itu. Sebelum dia selesai berbicara, Gustav berkata secara langsung, tidak masalah. Tapi saya tidak punya banyak uang sekarang, apakah aku bisa menggunakan barang-barangku sebagai jaminan? Margaret Sun akhirnya menyadari sesuatu. Bukankah orang ini tidak punya uang sepeser pun? Mungkinkah pada akhirnya dia bahkan harus mendukung kebutuhan hidup orang ini? Dia melihat penampilan Gustav, dan menemukan pemuda ini tampak lumayan tampan. Adapun sosoknya, dia akan bisa melihatnya sepanjang malam, lagi pula pria ini memiliki perut bidang berotot yang menarik. Ini adalah standar pria idaman yang disebutkan di internet. Tepat ketika Margaret Sun masih berangan-angan dalam lamunannya, Gustav sudah menemukan serbet dan menulis beberapa baris di atasnya dengan pena. Dia menuliskan resep pil kecantikan utama. Meski levelnya tidak tinggi, tapi kalau dijual setidaknya bisa untuk membiayai kebutuhan hidupnya. Setelah Gustav selesai menulis, dia langsung memasukkan serbet itu ke tangan Margaret Sun. Nah, ini formula pil kecantikan utama. Saya mengubahnya sedikit. Kau bukan direktur grup kecantikan, jadi kau hanya perlu menunjukkan resepnya kepada orang-orang di departemen kecantikan. Mereka tahu semua bahan baku yang kusebutkan di situ. Margaret Sun akhirnya tersadar dari lamunannya, melihat serbet di tangannya dengan ekspresi jijik, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu tidak bermaksud menggunakan serbet ini untuk membayar sewa bulan ini, bukan? Gustav menggelengkan kepalanya, mengulurkan jari dan berkata, aku ingin menggunakan resep ini untuk menukar sewa 1 bulan, ditambah cashback 3.000 yuan. Jika aku punya uang, aku pasti tidak akan melakukan ini, dan ini juga cara untuk membalas budimu. Terimalah,
Seperti yang aku katakan sebelumnya, resep ini bernilai setidaknya 10 juta. Jika kurang dari 10 juta, jangan mau menjualnya. Margaret Sun hampir mati tersedak air liurnya. Dia menatap pemuda di depannya dengan mata terbelalak, mencoba mengetahui apakah dia sedang bercanda. Tapi orang ini terlihat sangat serius. Apa-apaan ini? Saya telah menerima orang aneh di rumahku. Serbet dengan tulisan acak di atasnya bernilai 10 juta, sulit baginya untuk mengerti. Dia menganga lebar seperti singa yang membuka mulutnya. Pada saat ini, kesukaan Margaret Sun terhadap Gustav menurun drastis, dan dia bahkan merasa sedikit jijik. Jika pria ini tidak seperti teman sekelas lamanya, dia pasti sudah mengusirnya sejak lama. Semenit kemudian, Margaret Sun menghela nafas, memasukkan serbet di tangannya ke dalam saku mantelnya, lalu mengeluarkan 3.000 yuan dan menyerahkannya kepada Gustav. Sebenarnya, aku tahu kau hanya ingin menyelamatkan muka, tapi tidak perlu melakukan ini. Aku bisa memberimu 3.000 yuan, tapi aku harap kamu membuang hatimu yang ambisius dan tidak realistis itu. Kamu bisa menghabiskan uang itu untuk menemukannya pekerjaan yang bagus. Dan juga, aku hanya bisa membiarkanmu tinggal di sini selama 1 bulan. Setelah 1 bulan, kamu bisa pergi kemanapun kamu mau, itu tidak ada hubungannya denganku. Itu saja. Aku lelah, aku harus pergi bekerja sekarang. Kunci cadangannya ada di atas meja. Margaret Sun mengambil tasnya dan langsung berjalan keluar, matanya kecewa. Orang seperti ini mungkin akan segera dilenyapkan oleh masyarakat. Gustav melihat punggung Margaret Sun dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata di dalam hati, "Margaret Sun, kamu menganggapku terlalu kecil. Kamu bahkan tidak tahu betapa mahalnya selembar kertas di sakumu." Gustav segera mengesampingkan masalah ini. Setelah itu, sambil menggaruk kepalanya, dia mengeluarkan batu hitam itu lagi. Sambil memegangnya di tangannya, samar-samar dia bisa merasakan dunia yang berbeda. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa masuk ke dalamnya. Sepertinya aku masih belum cukup kuat. Aku harus berlatih dengan cepat. Aku akan membereskan ini dalam beberapa hari ke depan. Saat ini, hal terpenting bagi Gustav adalah menghasilkan uang. 3.000 yuan ini hanya berguna untuk mendapatkan sedikit bahan obat yang dia butuhkan untuk latihan singkatnya. Tidak diragukan lagi, itu hanyalah setetes air dalam ember. Tidak mungkin baginya untuk pergi keluar dan bekerja untuk orang lain. Bekerja paruh waktu bukan pilihan yang diinginkannya. Dia, Gustav Y., tidak akan pernah bekerja untuk orang lain seumur hidupnya. Jadi apa yang bisa dia lakukan? Memulai sebuah bisnis. Memang masuk akal untuk membangun sebuah kerajaan bisnis dengan resep yang dimilikinya. Namun biayanya terlalu tinggi dan dibutuhkan waktu yang tidak singkat pula. Dia harus menghasilkan uang dengan cepat sekarang, lebih cepat lebih baik. Bagaimana dengan menjual resep? Itu pun tidak mungkin, bahkan Margaret Sun pun tidak percaya pada resep berharga yang dibuatnya. Bagaimana mungkin dia mengharapkan orang lain mempercayainya? Mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa orang. Ketika Gustav memikirkan hal ini, dia bertepuk tangan dan hendak memutuskan pilihannya. Namun saat ini untuk mengobati suatu penyakit diperlukan sertifikat kualifikasi dokter dan kualifikasi akademik. Tentu tidak praktis jika harus memenuhi itu semua. Untuk saat ini ia hanya bisa mendirikan warung pinggir jalan. Gustav melakukan apa yang dia pikirkan. Pertama, dia turun ke bawah dan menemukan toko percetakan untuk membuat beberapa spanduk. Dia akan membuat spanduk warung kecantikan dan peremajaan. Kemudian dia membeli beberapa set jarum perak dan perlengkapan medis. Akhirnya,
Dia berkeliling beberapa kali dan memutuskan tempat terbaik untuk mendirikan warung. Taman Chengbei. Taman Chengbei adalah salah satu dari 3 taman besar di Agoru. Taman ini juga memiliki jalan komersial yang unik. Jalan komersial ini memiliki arus orang yang baik. Yang paling penting adalah banyak orang yang mendirikan kios di sana untuk meramal nasib dan menjual barang antik. Diperkirakan banyak calon pelanggan yang akan mempercayainya. Sebagai seorang praktisi pengobatan tradisional Tiongkok, ketika reputasinya sudah mapan, ia khawatir tidak akan mampu melayani pelanggan yang semakin banyak. Sepanjang hari, Gustav telah menyibukkan dirinya dan bersiap untuk mendirikan sebuah kios. Bab 12. Di malam hari, Margaret Sun kembali dari kerja. Dia awalnya ingin melihat apakah Gustav marah. Bagaimanapun, kata-katanya di pagi hari telah melukai harga dirinya. Tapi ketika dia melihat Gustav membeli banyak spanduk yang tidak bisa dijelaskan, dia menjadi sangat marah. "Saya minta maaf atas kemalanganmu, tapi kau membuatku marah." Dia berpikir bahwa apa yang dia katakan di pagi hari akan membangunkannya, dan mungkin dia akan pergi bekerja dengan jujur, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Gustav tidak hanya tidak keluar untuk mencari pekerjaan, tetapi malah memulai bisnis penipuan. Gustav memang tidak berbohong padanya kali ini, tapi berbohong kepada orang lain. Bahkan lebih parah dari sekedar berbohong, ini penipuan. Gustav juga memperhatikan kembalinya Margaret Sun. Saat dia hendak membicarakan rencananya, Margaret Sun berdiri di depannya dengan marah dan berkata dengan marah, "Apakah kamu sadar sudah bersikap kekanak-kanakan? Tidak bisakah kamu melakukan pekerjaan yang serius?" Gustav mengangkat bahu dan berkata tanpa daya, "Saya menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka. Mengapa ini bukan pekerjaan yang serius?" Margaret Sun menjawab, "Jika kau membutuhkan uang, saya dapat memberikannya kepadamu, tetapi saya harap kau sejujur namamu. Saya pikir orang tuamu memberikan nama baik kepadamu, supaya kau bersikap yang baik juga seperti namamu. Apakah yang kamu lakukan ini sekarang untuk menghormati orang tuamu yang berada jauh di pedesaan? Bagaimana kamu akan menghadapi mereka di masa depan? Akankah hati nuranimu tidak terluka?" Pada titik ini, Margaret Sun awalnya mengira Gustav akan tersenyum. Dia membalas dan sesekali membuat beberapa lelucon kotor, tetapi tanpa diduga, mata Gustav meredup, dia berbalik diam-diam, mengambil barang-barang yang telah dia persiapkan hari ini, dan pergi. Ketika Gustav berjalan ke pintu, dia berhenti. "Aku juga ingin menghadapi mereka di masa depan, tetapi itu tidak mungkin. Aku tidak akan pernah bisa melihat mereka lagi." Setelah mengatakan ini, Gustav berjalan keluar. Margaret Sun melihat punggung Gustav yang kesepian dan menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Apakah dia sebenarnya tidak memiliki orang tua? Dia tahu apa arti kata-katanya bagi seorang anak tanpa orang tua. Dia juga tahu betapa sakitnya hati Gustav saat ini. Dia tidak tahu kenapa, tapi matanya basah, dan dia teringat kejadian 5 tahun lalu lagi. Dia memikirkan mantan teman sekamarnya yang awalnya memiliki rumah yang indah, namun hancur dalam semalam. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi malam itu. Yang dia tahu hanyalah keluarga Ye sudah tidak ada lagi. Putra keluarga Ye, yang bernama Ye Gustav itu juga sudah tidak ada lagi. Dia pernah merasakan betapa sakitnya kehilangan anggota keluarga. Jadi saat itu, dia ingin menggunakan kekuatannya untuk melakukan sesuatu demi teman lama sekelasnya yang hilang atau telah meninggal. Dia mengabaikan resiko, dan menguburkan 3 orang dari keluarga Ye tersebut.
Margaret Sun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan buru-buru mengejarnya, tapi Gustav sudah lama menghilang ke lautan luas manusia. Tidak dapat menemukannya. Tepat ketika Margaret Sun putus asa, ponselnya berdering. Dia mengira itu adalah panggilan Gustav, tetapi ketika dia mengangkatnya, dia ingat bahwa Gustav tidak memiliki ponsel sama sekali. Sebuah nama ditampilkan di telepon itu, Starla, Xia. Presiden Xia, apakah Anda sudah kembali? Margaret Sun menenangkan diri dan menjawab. Margaret Sun, kamu di mana? Segera kembali ke perusahaan untuk pertemuan darurat kelas S. Setelah mengatakan itu, panggilan ditutup. Margaret Sun menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Selama bertahun-tahun bekerja di perusahaan, dia belum pernah mendengar nada bicara presiden begitu mendesak, seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi. Yang lebih aneh lagi adalah ini adalah pertemuan darurat kelas S. Ini adalah pertemuan darurat tingkat tertinggi. Apakah sesuatu terjadi pada Huamei Group? Saat ini, di Taman Chengbei, Gustav membawa banyak barang ke jalan komersial di dalam taman. Karena hari sudah malam, kios-kios berbagai ukuran sudah didirikan, dan arus orang cukup banyak. Gustav akhirnya menemukan tempat kosong, langsung meletakkan barang-barangnya, dan membangun platform kecil sederhana. Setelah menyiapkan panggung, tiba-tiba dia menyadari ada masalah yang sangat serius, dia lupa membawa bangku. Tidak mungkin membiarkan orang lain berdiri menemui dokter. Mungkinkah pembukaannya akan ditunda pada hari pertama? Tepat ketika Gustav mengerutkan kening, seorang paman yang menjual tembikar datang. Hei, adik kecil, kamu baru di sini. Sepertinya aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Baru kemudian Gustav memperhatikan paman di sebelahnya, dan setelah beberapa saat mengobrol, dia sepertinya mengenalnya. Nama paman itu adalah Zhong Sueyong, dia berasal dari Kabupaten Songshan di bawah Agoru. Dia datang ke sini untuk mencari nafkah dengan mendirikan warung. Dia ceria dan selalu tersenyum. Adik kecil, aku baru saja melihatmu mengerutkan kening. Apakah kamu dalam masalah? Petik 2. Gustav berkata dengan jujur, Paman Zhong, bukankah ini hari pertama aku di sini? Aku lupa membawa bangku. Tidak, aku berencana untuk menutup kios. Dan kembali lagi besok. Mendengar ini, Paman Zhong mengambil bangku yang baru saja dia duduki tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya tidak suka duduk terlalu lama, jadi saya akan memberikan bangku ini kepadamu. Arus orang hari ini lumayan bagus. Sayang sekali jika tidak mendirikan warung. Tapi Paman, itu berarti kau akan berdiri sepanjang malam tanpa bangku. Sebelum Gustav selesai berbicara, Paman Zhong melambaikan tangannya dan kembali ke kiosnya. Adik kecil, jangan terlalu cengeng, pakai saja bangkunya. Jika bisnismu bagus suatu hari nanti, beri aku rokok untuk dihisap. Gustav tidak menunjukkan sikap berpura-pura apapun, dia hanya berterima kasih pada Paman Zhong, dan meletakkan bangku itu tepat di depan kios, lalu menggantungkan spanduk yang dia buat. Paman Zhong awalnya penasaran dengan kios seperti apa yang didirikan Gustav, dan mengintip beberapa kali, tetapi ketika dia melihat spanduk itu, dia tercengang. Kalimat bagian pertama di spanduk itu cukup normal, ketat, realistis, dan berdedikasi. Gaya penulisan pada kalimat kedua agak aneh, menyelamatkan yang loyo, meremajakan tangan yang indah, membuat umur panjang, dan menjadi pria perkasa. Paman Zhong tidak pernah menyangka bahwa pemuda ini sebenarnya adalah seorang dokter, tetapi bagaimana mungkin ada dokter yang begitu percaya diri. Bahkan para dokter di rumah sakit nomor 1 Agoru tidak berani menyombongkan diri seperti ini. Apakah dukun ini gila? Tetapi saat dia melihat kalimat yang ketiga,
Paman Zong rasa-rasanya seperti akan menjadi gila. Bonus pembukaan besar, diskon 20% untuk seluruh layanan, menyembuhkan semua penyakit, dan biaya konsultasi mulai dari 100.000 yuan. Ya Tuhan, apa yang dilakukan dukun ini? Selama ini, belum pernah ada yang namanya diskon untuk perawatan medis. Kalaupun didiskon, namun biaya konsultasinya saja sudah 100.000, apa-apaan ini? Bagaimana bisa ada harga semahal itu di dunia? Paman Zong ingin membujuk Gustav, tetapi ternyata tidak lama kemudian, kios Gustav sudah penuh dengan orang. Dia tidak bisa masuk sama sekali. Astaga, orang ini pasti dalam masalah, kata Paman Zong dengan marah. Faktanya, sebagian besar alasan mengapa ada begitu banyak orang adalah untuk melihat lelucon Gustav. Mereka ingin melihat siapa yang berani meminta biaya konsultasi sebesar 100.000 yuan. Seorang bernama Huang Mao berdiri, menatap Gustav dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan mencibir, "Wah, kamu orang baru bukan? Kamu datang ke sini untuk mengobati penyakit. 100.000, kamu yakin tidak bercanda?" Gustav melirik Huang Mao, mengetahui bahwa pihak lain tidak memiliki niat baik. Dia berkata, "Kau akan tahu apakah itu sepadan jika kau membayar 100.000 yuan untuk biaya konsultasi." Huang Mao tidak menyangka, pemilik kios ini masih memiliki kesombongan seperti itu. Temperamen buruknya bangkit, dan dia berkata dengan nada menghina, "Kamu adalah satu-satunya yang berani meminta 100.000 yuan kepadaku. Aku akan sangat senang memberi pelajaran setiap kali aku melihat pembohong sepertimu." Gustav melangkah maju dan berkata, "Jika kamu punya kemampuannya, cobalah." Meskipun Gustav tidak menggunakan energi apapun, dia merangkak keluar dari keramaian, dan dengan satu pandangannya, dia mengejutkan semua orang. Detik ini, Huang Mao merasa seolah-olah dia dikunci oleh dewa kematian, butiran keringat mengucur dari dahinya, dan seluruh tubuhnya terasa seperti jatuh ke dalam gua es. Huang Mao tanpa sadar mundur selangkah, tapi tiba-tiba langkahnya tergelincir dan dia duduk di tanah. Adegan ini membuat orang yang lewat tertawa. Setelah itu Huang Mao tidak bisa tinggal lebih lama lagi dan melarikan diri. Bab 13. Adik laki-laki, apakah biaya konsultasi 100.000 yuan dalam yen Jepang atau won Korea? Tiba-tiba, seorang pria berjas dan berdasi berkata, dia adalah direktur sebuah perusahaan pemasaran. Dia menduga Gustav diam-diam menggunakan perubahan konsep untuk meningkatkan popularitasnya. RMB, Cina, kata Gustav. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tidak bisa menahan nafas. Orang ini sangat banyak bicara. Anda harus tahu bahwa 100.000 yuan setara dengan pendapatan setahun seorang pekerja kantoran di Agoru. Siapa yang mampu menanggung penyakit ini? Tepat ketika semua orang membuat keributan, Gustav menambahkan, 100.000 yuan ini hanya deposit. Jika penyakitnya merepotkan, dimulai dari 1 juta. Tapi saya jamin penyakit apapun bisa disembuhkan. Saat ini, keseluruhan kerumunan penonton terdiam. 100.000 hanyalah deposit. Bahkan tindak lanjutnya akan dimulai dari 1 juta. Ini, dari mana datangnya ide istimewa ini hingga menjadi begitu gila? Detik berikutnya, kerumunan itu meledak dengan kutukan. Mengapa kamu tidak merampok saja? Kami tidak mungkin membayar uang jaminan sebesar 100.000 yuan. Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah tabib sakti? Kata seorang bibi sembarangan. Orang ini mungkin pembohong.
Dia akan melarikan diri setelah kita membayar deposit. Ya, dia pasti pembohong. Ayo panggil polisi. Melihat ada yang tidak beres, Paman Zong buru-buru masuk dan dengan ramah menasihati, "Anak muda, kamu cepat pindahkan kiosnya. Bagaimana kamu bisa mendirikan kios seperti ini? Jika kamu tidak pergi, orang-orang ini mungkin akan berurusan denganmu." "Tidak, seseorang sudah menelepon polisi. Anak muda, tolong cepat pergi." Gustav melihat ke arah orang-orang yang lewat yang mengutuk dengan marah menggelengkan kepala mereka tanpa daya. Mereka awalnya berpikir bahwa di antara begitu banyak orang, seseorang ingin mencobanya, tetapi sekarang mereka telah membuat keributan. Mereka semua menganggapnya pembohong. Ia bahkan melihat seorang bibi tak jauh dari situ yang baru saja membeli telur dan hendak melemparkan telur ke arahnya. "Oke, jika kamu ingin menutup kiosnya, tutup saja. Aku akan memikirkan cara lain untuk menghasilkan uang." Tepat ketika Gustav hendak menutup kios, dua gadis masuk dari kerumunan. Saat gadis itu muncul, omelan mereka pun terhenti, karena perhatian semua orang tertuju pada salah satu gadis itu. Karena gadis ini sangat cantik. Mereka melihat gadis itu mengenakan topi berpuncak putih, topi berpuncak menutupi rambut panjang dan separuh wajahnya, tetapi dia dapat merasakan bahwa dia pasti sangat cantik, luar biasa cantik. Gadis itu mengenakan sweater ketat dengan off-shoulder di bagian atas tubuhnya. Kulitnya yang cerah dan kemerahan tertanam di bahunya yang sangat kurus. Sweater itu tidak bisa menutupi payudaranya yang anggun dan bangga, yang bergelombang dan anggun. Pinggangnya, lekuk tubuhnya seimbang dan sosoknya sangat bagus, pasti bisa digambarkan sebagai bidadari. Gadis itu mengenakan celana jeans biru muda dengan jeans dekoratif di bagian bawah tubuhnya, yang menonjolkan sosoknya yang tinggi dan langsing. Dipasangkan dengan sepasang sepatu putih, keseluruhan pribadinya terlihat menawan, anggun dan mulus. Gadis itu melirik spanduk Gustav. Meskipun dia bingung, dia tetap berkata, "Hai, bisakah kamu benar-benar menyembuhkan penyakit apapun?" Gustav mengangguk. "Oke, kalau begitu kamu ikut bersamaku." Gadis itu ternyata sangat tegas, sangat to the point sehingga Gustav tidak mempercayainya. Setelah begitu gadis itu selesai berbicara, gadis berambut pendek di sebelahnya menasihati, "Mengjia, kenapa kamu begitu gila? Orang ini jelas pembohong. Jangan buru-buru berobat. Lagi pula tim ahli asing akan datang besok. Bagaimana kamu masih percaya pembohong seperti ini ketika paman dapat melakukan operasi besok? Lihat juga berapa umur orang ini. Dia kira-kira seusia dengan kita. Dia paling-paling hanyalah dokter magang. Jenis seperti ini mengaku bisa menyembuhkan segala penyakit, menurutmu itu masuk akal?" Ketika gadis bernama Mengjia mendengar ini, dia sedikit ragu-ragu. Dia melirik ke arah Gustav lagi dan membenarkan, "Oh, apakah kamu benar-benar tidak berbohong?" Gustav menunjuk ke spanduk, dan berkata, "Saya, Gustav, tidak pernah berbohong kepada siapapun. Jika menurutmu kau tidak dapat disembuhkan, terserah Anda untuk melakukan apapun yang Anda inginkan." Ketika gadis itu mendengar ini, dia mengambil keputusan dan berkata, "Oke, ikut aku, ini kesempatanmu untuk membuktikan." Seketika, orang-orang di sekitar mereka mulai ramai kembali. Gadis kecil, pria ini benar-benar pembohong. Gadis kecil, jika kamu ingin ke dokter, pergilah ke rumah sakit yang lebih baik. Orang ini tidak bisa melakukannya. Gadis berambut pendek melanjutkan untuk membujuk, "Mengjia, dengar, semua orang bilang dia pembohong, jangan impulsif." Tanpa diduga, gadis itu telah mengambil keputusan dan berjalan langsung ke Gustav,
menarik Gustav keluar. Ayahku tidak punya banyak waktu lagi, bahkan jika kau pembohong, aku tidak akan peduli. Aku tidak bisa melepaskan harapan terakhirku. Mari kita perlakukan kuda mati sebagai dokter yang hidup. Gustav sedikit bingung. Hei, cantik, aku belum setuju. Kamu tidak perlu setuju. Gustav tak bisa berkata-kata saat ini. Gustav dipaksa oleh gadis itu ke dalam Mercedes-Benz G-Series. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang mobil, dia tahu bahwa mobil itu bernilai banyak uang. Mereka bertiga duduk di belakang, dan pengemudinya adalah seorang pria berusia sekitar 30 tahun. "Nona, mau kemana sekarang?" tanya sang supir. Gadis itu tergesa-gesa dan berkata dengan acuh tak acuh, "Pulang." Kemudian, gadis itu memandang Gustav dan memperkenalkan dirinya, "Namaku Sen Mengjia. Kamu pasti bertanya-tanya mengapa aku menemuimu." Gustav gemetar saat menjawab, "Tidak aneh, kamu adalah satu-satunya yang mengetahui barang bagus." Sen Mengjia memutar matanya ke arah Gustav, mengeluarkan kartu dari tasnya, dan berkata, "Jika kamu ingin 100.000, ya, aku hanya ingin kamu melakukan satu hal untukku, yaitu berbohong kepada ibuku. Ketika kamu sampai di rumahku, kamu harus mengatakan bahwa kamu dapat menyembuhkan ayahku, tetapi dengan syarat, kamu harus membawanya ke gunung untuk berobat selama setahun. Setelah itu, aku akan memberimu 50.000 lagi." Mendengar itu, teman Sen Mengjia yang berambut pendek bangun dan berseru, "Mengjia, jangan katakan kau ingin menipu ibumu maka kamu menemui pembohong ini. Jangan bermain api." Bibir Sen Mengjia bergetar, air mata mengalir di matanya. "Xiaomin, aku benar-benar tidak punya pilihan, ayah tidak boleh menanggung ini. Ini adalah penyakit mematikan yang tidak bisa disembuhkan sama sekali. Dia tidak akan bertahan sampai besok. Dan seperti yang kalian tahu, kesehatan ibuku sedang buruk. Jika dia tahu sesuatu terjadi pada ayahku, dia pasti akan marah. Aku benar-benar tidak ingin kehilangan dua orang tua sekaligus." Kedua gadis itu berpelukan satu sama lain dan menangis dengan sedihnya. Gustav yakin, awalnya dia mengira bahwa dia akhirnya akan bertemu seseorang yang tahu apa yang dia lakukan, tetapi ternyata gadis ini sama sekali tidak tertarik pada keterampilan medisnya, tetapi pada penipuannya. Apa-apaan ini? Dia seharusnya menjadi orang yang paling banyak menangis di antara mereka saat ini. Sementara itu, di bagian utara Agoru, area Villa Longyuan, Mercedes-Benz Big G melaju ke area villa, dan berhenti di villa nomor 1. Kemudian mereka bertiga keluar dari mobil. Sebelum memasuki pintu, Sen Mengjia berulang kali memberitahu Gustav, "Ingat apa yang baru saja saya katakan, dan bertindaklah berdasarkan arahanku." Gustav mendengus dingin, mengabaikannya, dan langsung masuk. Kedua wanita itu saling menatap. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pembohong yang begitu percaya diri. "Mengjia, kenapa aku merasa orang ini tidak bisa diandalkan?" kata Xiaomin. "Oh, lupakan saja, kita sudah sampai, kita tidak bisa mengusirnya." Jadi mereka berdua pun masuk. Bab 14. Lantai 3 villa. Gustav akhirnya melihat ayah Sen Mengjia, yang sedang berbaring di tempat tidur, menerima infus, matanya tertutup, bibirnya ungu, dan seluruh tubuhnya setipis tulang. Tidak ada kehidupan yang tersisa sama sekali. Ini adalah pria yang hampir diambang kematian, dan tidak ada yang bisa dilakukan oleh keterampilan medis dunia untuk menyelamatkannya. Gustav bahkan merasakan energi kematian di pihak lain. Udara kematian hampir memenuhi dadanya.
Setelah meluap di atas kepala, bahkan Daluo Jinxian pun tidak bisa menyelamatkannya. Melihat Gustav menggelengkan kepalanya, Shen Mengjia berjalan ke arahnya dan menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir, ayah saya sibuk dengan bisnis dan tidak memperhatikan kesehatannya. Bulan lalu saat pemeriksaan, dia tiba-tiba didiagnosis menderita penyakit lanjut. Kanker paru-paru. Kami pergi ke rumah sakit terbaik di luar negeri untuk berobat. Setelah jangka waktu tertentu, efeknya masih belum berhasil. Dokter mengatakan dia hanya punya waktu 3 hari untuk hidup. Kemudian, kami akhirnya mempekerjakan Dr. Qiu dari ibu kota, dan ayahku bisa hidup sampai saat ini. Tapi Dr. Qiu memberitahuku kemarin bahwa ayahku mungkin hanya punya 1 hari untuk hidup. Untungnya, ibuku belum mengetahui hal ini. Kuharap kamu bisa menyembunyikannya untukku. Tolong, aku tidak akan mengurangi 1 sen pun untukmu. Saat Gustav hendak berbicara, dia melihat seorang wanita mengenakan congsam. Wanita itu bergegas, diikuti oleh seorang pria tua berjas putih. Tidak perlu terlalu banyak berpikir, wanita ini seharusnya adalah Ibu Shen Mengjia, dan dia juga menjadi sasaran penipuannya kali ini. Adapun lelaki tua berjas putih di sampingnya, dia mungkin adalah Dr. Qiu yang disebutkan oleh Shen Mengjia. Ibu Shen mendatangi Shen Mengjia dan menangis. Dia memeluknya erat dan menangis, "Jia, saya baru saja mendengar Dr. Qiu berkata bahwa Haihua tidak punya banyak waktu lagi. Benarkah? Jika Haihua pergi, apa gunanya aku hidup?" Mata indah Shen Mengjia membelalak dan dia menatap langsung ke arah Dr. Qiu yang berdiri di samping. Sebelum dia pergi, dia jelas-jelas bersepakat dengan Dr. Qiu untuk tidak mengatakannya kepada ibunya. Namun bagaimana situasinya bisa seperti ini? Ini membuatnya lengah. Dr. Qiu berdiri dan berkata terus terang, "Nona Shen, saya minta maaf, saya tidak dapat menerima uang Anda. Ini adalah soal kehidupan manusia. Kami para dokter harus bertanggung jawab atas apa yang kami katakan." Mengjia merasa hanya ingin marah saat ini. Orang tua ini terlalu hina, dia setuju sebelum dirinya pergi, tapi kemudian langsung mengkhianatinya setelah pergi. Pada saat ini, seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun juga keluar. Dia adalah saudara tiri Shen Mengjia, Shen Menglong. "Mengjia, kamu harus menerima kenyataan ini, bahwa sebagai manusia, kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian adalah hal yang wajar. Untuk saat ini, mari kita menyiapkan pemakaman yang megah untuk ayah." Ketika dia melihat Shen Menglong muncul, dia akhirnya mengerti. Orang ini selalu ingin mewarisi harta warisan ayahnya. Semula setelah ayahnya meninggal, harta itu dibagi rata kepada ketiganya. Jika ibunya juga akhirnya merasa kehilangan dan sakit sampai mati, maka secara alami dia bisa mendapatkan lebih banyak kekayaan. Ini membuat Mengjia merasa mual. Ibu Shen sudah menangis. Ketika dia mendengar kata-kata Shen Menglong, dia hampir pingsan. Untungnya, Dr. Qiu mencubit kepala Ibu Shen dan membuatnya terbangun. Dr. Qiu melirik penatua Shen di kamar, menghela nafas, dan berkata dengan nyaman, "Nyonya, saya turut berbela-sungkawa." Ibu Shen benar-benar tak kuasa lagi, dan bahkan bergegas membenturkan kepalanya ke dinding sambil berteriak, "Haihua, aku di sini untuk menemanimu." Wajah Shen Mengjia berubah drastis. Dia ingin menghentikan ibunya, tapi sudah terlambat. Dia sangat jauh dari ibunya. Meskipun Shen Menglong dan Dr. Qiu dekat dengan Ibu Shen, mereka tidak berniat menghentikannya. Bahkan ada senyuman kemenangan di bibirnya. "Jahat, kalian berdua binatang buas." Pupil Shen Mengjia memerah, dan dia mengepalkan tinjunya begitu keras hingga kukunya menusuk telapak tangannya.
dan bekas darah merah cerah mengalir keluar. Dia tahu betul bahwa keluarga Sen mungkin akan berantakan, bahkan berpeluang kehilangan 2 nyawa dalam 1 malam. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Pada saat kritis ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada semua orang. Bayangan hitam muncul, dan kemudian, sepasang tangan besar muncul dari udara tipis dan langsung meraih Ibu Sen yang mencoba bunuh diri. Aku bisa menyembuhkan orang di dalam itu. Pada saat ini, seluruh dunia tampak sunyi. Semua orang menatap pemilik tangan itu dengan mata terbelalak. Itu adalah seorang pemuda dengan penampilan biasa. Seorang pria muda yang total pakaiannya berharga kurang dari 200 yuan. Sen Mengjia menghela nafas lega ketika dia melihat Gustav menghalangi ibunya yang sedang mencari kematian. Dia hendak mengucapkan terima kasih, tetapi ketika dia mendengar dia membual tentang kesembuhan, dia tiba-tiba sakit kepala. Masalahnya jelas sudah lama terungkap, lalu kenapa masih berakting? Apakah kamu tidak punya otak? Tidak bisakah kamu melihat situasi di depanmu? Ibu Sen mengangkat kepalanya, menatap Gustav, meraih tangan Gustav dengan erat, dan bertanya, "Kamu, anak muda. Bisakah kamu benar-benar menyembuhkan Haihua? Benarkah?" Gustav mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat ini, Sen Menglong di sampingnya tersenyum. "Bu, apakah Anda percaya penipu semacam ini? Ayah menderita kanker stadium akhir. Tidak ada kasus yang berhasil di Tiongkok atau bahkan di seluruh dunia. Bagaimana mungkin anak ini bisa menyembuhkannya? Lihat anak ini, rambutnya bahkan belum tumbuh, dan dia masih berani membual di sini. Kamu bercanda. Bahkan Dr. Sakti Kiyu mengatakan itu tidak mungkin dilakukan. Bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkannya?" Gustav tampak tenang dan berkata, "Itu tidak berarti orang lain tidak bisa menyelamatkannya. Saya, Gustav, berbeda. Kata siapa saya tidak bisa menyelamatkannya?" Dr. Kiyu juga berdiri dan bertanya, "Wah, apakah Anda memiliki sertifikat kualifikasi medis? Kau lulusan dari mana?" "Aku adalah dokter senior di negeri ini, gurumu mungkin adalah muridku." Gustav menggelengkan kepalanya, "Tidak, aku tidak butuh sertifikat apapun." Pada saat ini, Dr. Kiyu dan Sen Menglong keduanya tertawa. Seorang pria yang bahkan tidak memiliki sertifikat kualifikasi medis masih membual untuk mengobati penyakit. Benar-benar gila. Begitu kata-kata itu keluar, tiba-tiba Menglong merasakan angin kencang bertiup di sekitar wajahnya. Sebuah tamparan jatuh tepat di wajah Sen Menglong. Tubuhnya terlempar, dia bahkan membentur tiang marmer. Sen Menglong tertegun, menutupi wajahnya, menatap Gustav, dan meraung, "Beraninya kamu menamparku? Apakah kamu tahu siapa aku?" Gustav menatap Sen Menglong dengan merendahkan, dan suara dingin terdengar, "Jika saya mendengar kata itu lagi, kau akan mati." Mendengar ancaman Gustav, Sen Menglong tidak berani berbicara sama sekali. Seluruh dirinya sepertinya terselubung di mata dingin orang itu. Sangat dingin, seperti mata kematian. Gustav memandang orang-orang yang tertegun di sampingnya dan berkata, "Jika Anda ingin saya merawat orang di dalam itu, Anda bisa menyiapkan pembayarannya. Biaya konsultasinya 10 juta. Mendengar itu, semua orang yang hadir menarik napas. Belum sembuh, tapi biayanya 10 juta. Ini terlalu berlebihan. Sen Mengjia buru-buru berjalan mendekat dan berbisik kepada Gustav, "Gustav, berhentilah berakting, ini sudah selesai. Aku akan memberimu 100.000 lagi saat aku keluar nanti." Gustav mengabaikannya sama sekali. Dr. Kiyu yang berdiri di sampingnya tidak tahan lagi dan mendengus dingin,
10 juta, benar-benar luar biasa. Apakah Anda benar-benar mengira Anda adalah Hua Tuo? Gustav memandang kerumunan itu dan menjelaskan, maaf, kalian semua salah paham. 10 juta hanya untuk membangunkannya. Untuk menyembuhkannya sepenuhnya, dia memerlukan perawatan lebih lanjut. Dan biaya perawatan ini adalah 50 juta, tidak ada tawar-menawar. Bab 15. Ketika semua orang mendengar 50 juta, ekspresi mereka berubah total. Orang gila. Benar-benar gila. Apakah rugi menukar satu nyawa dengan 60 juta? Tentu saja tidak rugi. Tapi ini hanya jika benar-benar bisa disembuhkan. Masalahnya ini adalah kanker stadium akhir, penyakit mematikan yang diakui di seluruh dunia. Gustav memasukkan tangannya ke dalam sakunya, aku akan memberimu waktu 3 detik untuk memikirkannya. Waktuku sangat berharga. Jika kamu tidak ingin menyembuhkannya, aku akan pergi. 3, 2, baiklah. Obati dia. Saya ingin kau menyembuhkannya, Ibu Sen hampir berteriak. Dia tidak punya jalan keluar, meskipun pria di depannya adalah pembohong, dia tetap akan mengakuinya. Baik, Gustav berjalan langsung menuju kamar, pergi dan siapkan 10 juta. Saya akan melakukan perawatan pertama untuk membangunkannya. Selama periode ini, tidak ada yang diizinkan memasuki tempat ini. Setelah itu, dia langsung menutup pintu, membuat semua orang bingung. Setelah beberapa detik, semua orang tersadar. Bisakah orang ini benar-benar menghidupkan kembali ayah? Sen Mengjia bertanya dengan tidak percaya diri. Alatnya sudah diuji, dan elektrokardiogramnya tidak berdetak lagi. Ayah sudah terlalu mati untuk diselamatkan. Apa kamu percaya padanya? Aku ingin melihat bagaimana binatang kecil ini bisa membangunkan ayah. Jika dia tidak bisa melakukannya, saya akan melaporkan dia karena penipuan. Sen Menglong bangkit dan berkata dengan marah. Dokter Qiu juga menjelaskan, saya juga memeriksa kondisi pasien 1 jam yang lalu. Tidak ada vitalitas. Secara medis, dia dianggap meninggal. Saya pikir tubuhnya tidak mungkin memiliki harapan yang tinggi dan sudah waktunya untuk mempersiapkan pemakamannya. Ibu Sen melihat ke pintu tertutup, tidak ada kata yang terucap, tangannya gemetar, dia merindukan keajaiban. Di dalam ruangan, Gustav memandang Sen Haihua yang hampir mati dan bergumam, kamu tidak boleh mati di hadapanku. Di saat-saat terakhir, kamu bertemu denganku. Keterampilan medis surgawi yang diajarkan orang tua itu kepadaku sudah cukup untuk membawamu kembali dari neraka. Setelah kata-kata itu jatuh, Gustav menjalankan 9 surga Suanyang Jue, dan energi sejati berwarna kuning muda meluap dari dantiannya. Perlahan-lahan berkumpul di jari-jarinya. Detik berikutnya, jari-jarinya berubah dengan cepat dan membentuk segel terakhir. Langit dan bumi berwarna hitam dan kuning, ada setan dan monster, kejahatan kembali ke susunan matahari. Bangunlah. Energi sejati dari dantian Gustav dengan cepat ditarik, dan susunan emas terbentuk di sekelilingnya. Cahaya formasi terus menyusut, dan akhirnya ditangkap langsung di tangan Gustav. Bersiaplah. Gustav langsung menghantamkan cahaya formasi ke tubuh Sen Haihua. Detik berikutnya, sesuatu yang aneh terjadi, tubuh Sen Haihua benar-benar melayang. Kran kuno yang tak terhitung jumlahnya berenang di sekitar tubuhnya. Sekarang, Gustav mengeluarkan jarum perak dari sakunya, dan jarum perak itu jatuh langsung ke tubuh Sen Haihua seperti memukul nada. Tubuh manusia memiliki 12 meridian dan 8 meridian luar biasa.
12 meridian dan meridian Ren dan Du disebut 14 meridian. Yang harus dilakukan Gustaf hanyalah menggunakan jarum dan formasi perak untuk menghubungkan Yang Fein Sen Hai Hua. Karena Yang Fein melambangkan kehidupan. Segera, energi tak bernyawa di dada Sen Hai Hua menghilang. Ini seperti keahlian yang ajaib. Dan seiring berjalannya waktu, wajah pucat Sen Hai Hua berubah menjadi kemerahan, dan dia bahkan bisa mendengar suara nafas yang samar. Bahkan elektrokardiogram yang menunjukkan garis lurus di samping tempat tidur pun merespons. Pada saat ini, Gustaf memiliki butiran keringat besar di dahinya, dan seluruh pakaiannya bahkan basah kuyup. Menyiapkan susunan dan menggunakan jarum pada saat yang sama sangat menghabiskan energinya. Sepertinya saya perlu berlatih lebih banyak. Begitu saya punya uang dan bisa membeli bahan obat itu, kecepatan latihanku harus dipercepat. Petik 2. 10 menit kemudian, tubuh Sen Hai Hua perlahan turun, dan cahaya di seluruh ruangan benar-benar menghilang. Gustaf menarik napas panjang, tahap pertama hampir selesai, dan hanya masalah waktu sebelum Sen Hai Hua bangun. Namun hal ini hanya bisa menopang hidupnya selama 3 hari, jika ingin hidup seperti orang normal, ia tetap perlu minum pil. Jika saya tahu itu akan menghabiskan banyak energi, saya seharusnya meminta 100 juta. Lupakan saja, orang ini adalah pelanggan pertama saya, jadi anggap saja itu sebagai diskon. Gustaf membuka pintu, melihat ke orang-orang di depannya yang tidak tahu apa-apa, dan langsung berkata, dia baik-baik saja. Orang di dalam akan segera bangun. Ngomong-ngomong, di mana uang yang saya inginkan? Semua orang kaget saat melihat Gustaf yang basah kuyup dan terlihat lelah. Apakah perawatan harus melelahkan seperti itu? Mengapa rasanya seperti lari maraton? Tuan, benarkah maksudmu Hai Hua akan segera bangun? Petik 2. Ibu Sen agak sulit percaya. Gustaf mengangguk. Terima kasih. Terima kasih, Tuan. Ini adalah kartu bank untuk bayarannya. Kata sandinya 60. Tepat ketika Ibu Sen hendak menyerahkan kartu bank itu kepada Gustaf, Sen Menglong menyambarnya. Bu, lihat ke dalam dulu. Apakah ayah benar-benar bangun? Bukankah dia masih berbaring? Apakah kamu percaya pembohong semacam ini? Orang ini sengaja mandi di dalam dan terlihat lelah hanya untuk mendapatkan simpati. Kiyu si dokter ajaib juga mendengus dingin. Kamu masih mengaku seorang dokter, menipu uang orang mati sepanjang hari. Aku merasa malu padamu. Meskipun Sen Mengjia di samping ingin berbicara mewakili Gustaf, dia juga tahu bahwa ayahnya tidak akan bangun kecuali keajaiban. Mungkin Gustaf benar-benar pembohong. Gustaf memandang semua orang dengan acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, kamu tidak percaya padaku. Apakah kamu yakin? Tidak ada yang berbicara. Gustaf tersenyum mengejek, dan detik berikutnya, dia bergerak dan menamparkan wajah Sen Menglong. Sen Menglong tidak pernah menyangka pihak lain akan mengambil tindakan. Tidak dapat mengelak. Dia jungkir balik dan jatuh ke tanah lagi, dan kartu bank juga terlempar dari tangannya. Terlepas dari reaksi orang-orang di sekitarnya, Gustaf mengulurkan tangan dan mengambil kartu bank itu, lalu berjalan ke bawah dengan tenang. Ini adalah biaya pengobatan yang pantas saya terima. Selain itu, orang itu akan bangun, tetapi dia hanya bisa hidup selama 3 hari. Setelah 3 hari, tanpa obatku, saya tidak bisa menyelamatkannya. Segera, Gustaf menghilang dari segalanya pandangan mereka semua. Sen Menglong bangkit dengan susah payah. Ketika dia menyentuh wajahnya, dia menemukan seluruh wajahnya bengkak. Sial, binatang ini berani memukulku.
Dia juga merampok 10 juta di depan kita semua. Haha, banyak sekali saksinya. Aku ingin memanggil polisi. Aku ingin dia mati. Dr. Kyu juga berkata dengan nada menyanjung, Tuan Sen, saya punya teman di kantor polisi Agoru. Saya akan meneleponnya sekarang. Baik, Sen Menglong mengertakkan gigi. Pada saat ini, tiba-tiba, teriakan bergema di seluruh villa. Mereka melihat Ibu Sen bergegas masuk. Semua orang terkejut, mengira Ibu Sen berencana bunuh diri lagi, tetapi ketika mereka melihat ke dalam ruangan, tercengang. Karena, Sen Haihua, yang sudah meninggal di ranjang sakit, benar-benar duduk. Benar-benar duduk. Bagaimana bisa? Tidak mungkin, apakah ini manusia atau hantu? Sen Menglong sangat ketakutan sehingga dia mundur lebih dari 10 langkah. Wajahnya tidak menunjukkan apa-apa selain ketakutan. Betapa mengerikannya melihat orang yang disangka mati menatap lurus ke arahnya seperti ini. Xiao Min bahkan duduk di tanah, kakinya gemetar terus-menerus. Dr. Kyu bahkan lebih sengsara lagi, celana di balik jas putihnya benar-benar basah kuyup. Dia benar-benar takut sampai membuat dirinya sendiri basah kuyup. Ini adalah pemandangan yang belum pernah dia lihat sebelumnya setelah berpraktik kedokteran selama beberapa dekade. Bab 16. Sen Mengjia masih tenang, meskipun pada awalnya dia tidak bisa menerima kenyataan, dia tahu bahwa ini bukanlah mimpi. Saat ini, mata ayahnya penuh kehidupan, seolah-olah dia masih hidup setelah bencana. Ini adalah ekspresi manusia normal. Ayahnya benar-benar bangun. Dia tiba-tiba teringat pemuda itu. Pergi dengan acuh tak acuh. Dia benar-benar sembuh. Bagaimana mungkin? Sampai saat ini, Sen Mengjia tidak tahu betapa naifnya dia sebelumnya. Pria itu tidak pernah berbohong sejak awal. Tapi dia selalu menganggapnya pembohong. Dia bahkan tidak berdiri membela saat dia sangat membutuhkannya. Sen Mengjia menutup mulutnya untuk menahan diri agar tidak berteriak. Matanya basah, dan air mata jatuh dari pipinya ke lantai. Saat ini, di kamar, Ibu Sen dan Ayah Sen berpelukan erat. Haihua, apakah aku sedang bermimpi? Apakah kamu hanya berhalusinasi? Sen Haihua mengulurkan tangannya dan menyeka air mata Ibu Sen. Yan Fang, ini bukan mimpi, aku benar-benar hidup kembali. Ngomong-ngomong, di mana dokter ajaib itu? Di mana dia? Saya harus berterima kasih padanya dengan benar. Tanpa dia, saya pasti sudah lama mati. Meskipun Sen Haihua tidak sadarkan diri, dia merasakan kehadiran Gustav dan seluruh proses penyelamatan Gustav. Ini bisa disebut keahlian yang ajaib. Ini seperti dewa yang turun ke bumi. Biarpun dia tidak berteman dengan orang seperti ini, namun dia telah menyelamatkan nyawa yang kritis. Dia bisa mengendalikan nasib seseorang. Dia bisa mengendalikan hidup orang lain. Orang-orang seperti itu ditakdirkan untuk hanya mengesampingkan hal yang logis. Tapi tidak ada yang menjawab pertanyaan Sen Haihua. Seluruh ruangan begitu sunyi hingga semua orang bisa mendengar suara pin yang jatuh. Penatua Sen menyadari ada yang tidak beres, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Siapa di antara kalian yang bisa memberi saya penjelasan? Akhirnya, Sen Mengjia berdiri dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mendengar semua ini, Penatua Sen sama sekali mengabaikan luka-lukanya. Dia langsung berdiri, menggunakan seluruh kekuatannya, dan menamparkan wajah Sen Menglong. Kamu bajingan, kamu benar-benar membuat dokter ajaib itu marah. Kamu pecundang,
Apakah kamu ingin aku mati? Mulai hari ini, jangan pernah berpikir untuk mengambil 1 sen pun dariku. Kamu bukan lagi putra Shen Haihua. Shen mengelong panik, benar-benar panik. Kemarahan ayahnya sungguh di luar kemampuannya. Mobil sportnya, wanitanya, dan semua kehidupan mewahnya semuanya ada di tangan ayahnya. Tapi sekarang, karena perkataan ayahnya, dia mendadak tidak punya apa-apa. Tidak, ayah, saya tahu saya salah. Shen Haihua mengabaikan putranya dan menatap Dr. Qiu, yang kepalanya menunduk. Dan kamu? Dia langsung menendang Dr. Qiu. Kalian sekelompok anjing meremehkan orang, dan kalian berani menghina dokter ajaib seperti ini. Saya beritahu Anda, jika Anda tidak dapat menemukan dokter ajaib ini, saya bersumpah, Anda semua akan mati. Shen Haihua benar-benar marah. Meskipun dia bangun, dia tahu bahwa dia tidak akan bertahan selama 3 hari. Jika dokter ajaib tidak mengambil tindakan, dia pasti akan mati. Hal terpenting saat ini adalah menemukan dokter ajaib. Temukan dia untukku. Cari di seluruh Agoru dan temukan untukku. Kecuali Yan Fang, akan kukeluarkan kalian semua dari keluarga Shen. Jika kamu tidak menemukan dokter ajaib kecil itu, jangan pernah kembali. Kalimat ini bukan hanya untuk Shen Menglong dan Qiu Dokter. Penatua Shen juga mengatakannya pada Shen Mengjia dan Xiao Min. Jika saja seseorang berdiri dan percaya pada dokter ajaib itu tadi, akhir ceritanya akan berbeda sekarang. Apakah 60 juta mahal untuk menggantikan nyawa? Tidak mahal. Sebaliknya, harganya terlalu murah. Karena dia, Shen Haihua, bisa mendapat 100 juta dalam sebulan. Tapi sekarang, dia, Shen Haihua, hanya bisa hidup selama 3 hari. Pada saat yang sama, di ruang konferensi grup Huamei, suasananya sangat khusyuk. Karena beberapa jam yang lalu, harga saham Huamei Group anjlok, yang merupakan dilema terbesar yang dihadapi Starla sejak ia mendirikan Huamei. Investigasi yang dilakukan oleh Departemen Hubungan Masyarakat Huamei Group mengungkapkan bahwa alasan anjloknya harga saham adalah pesaing Lixing Beauty Group meluncurkan cairan kecantikan. Selama 1 kali perawatan dilakukan, akan ada perubahan signifikan pada kulit dan penampilan. Meski cairan kecantikan oral ini belum diluncurkan ke pasaran, namun saat jumpa pers di tempat, beberapa wartawan mengambil sampel dan mengalami sedikit perubahan. Betapa pentingnya perubahan kecil ini bagi perempuan. Dunia luar memperkirakan bahwa Lixing Beauty Group akan mampu mengubah aturan industri kecantikan dan meninggalkan Huamei Group, yang saat ini menduduki peringkat nomor 1 di Provinsi Jiangnan. Ketika Huamei Group didirikan, perusahaan ini mengandalkan cairan kecantikan oral untuk mengamankan posisi terdepannya. Dalam beberapa tahun terakhir, sumber keuntungan utamanya adalah cairan kecantikan oral. Kini, para pesaingnya di Beijing telah mengembangkan serangkaian produk yang lebih kuat, yang telah mendorong mereka ke jalan buntu. Margaret tiba lebih awal dan mengetahui situasi umum di grup WeChat dalam perjalanan. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa orang yang duduk di sebelah kiri adalah beberapa eksekutif yang jarang muncul, dan di sebelah kanan adalah anggota Departemen Litbang Grup Huamei. Kelompok anggota inti ini luar biasa, ada yang profesor dari Capital Medical University, ada yang berasal dari keluarga pengobatan tradisional Tiongkok, dan bahkan ada yang pemimpin medis. Tetapi pada saat ini, semua ahli ini berwajah datar, karena mereka tahu betul bahwa begitu Starla datang ke ruang konferensi, mereka akan menjadi orang pertama yang dimintai pertanggungjawaban. Seluruh ruang konferensi berisik, dan orang-orang terus berbicara dengan Margaret,
Tetapi Margaret tidak tertarik sama sekali, yang bisa dia pikirkan hanyalah kepergian Gustav, dan dia tidak tahu apakah Gustav akan kembali malam ini. Tiba-tiba, Margaret memikirkan sesuatu dan mengeluarkan serbet yang diberikan Gustav dari sakunya. Ada beberapa baris kata-kata bengkok yang tertulis di atasnya yang tidak dapat dia mengerti. Tampaknya itu adalah bahan obat. Satu-satunya hal yang dapat dia pahami adalah 5 karakter, Elementary Zuyandan, yang tertulis di atasnya. Dia ingin tertawa kecil ketika dia memikirkan bahwa kertas ini dikatakan bernilai puluhan juta oleh Gustav. Gustav bahkan memintanya untuk menunjukkan kertas ini ke Departemen RD, dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Setiap orang di Departemen Litbang adalah pemimpin di bidang medis, jadi mengapa mereka harus memperhatikan serbet yang tidak bisa dijelaskan ini? Mungkin saat itu dia, Margaret, akan menjadi bahan tertawaan seluruh grup Huamei. Oh, orang ini pandai dalam segala hal, tapi dia tidak realistis, kata Margaret pada dirinya sendiri. Hei, Margaret, kamu sedang memikirkan laki-laki, lihat betapa terganggunya perhatianmu. Tiba-tiba, suara wanita terdengar di telinga Margaret, mengagetkannya. Margaret melirik ke sumber suara, ekspresinya langsung tidak senang, karena yang berbicara adalah Suna, Direktur Hubungan Masyarakat Huamei Group. Dia sudah lama berada di Huamei, dan dia bersenang-senang bergaul dengan semua orang kecuali Suna di depannya. Keduanya sepertinya tidak cocok satu sama lain, dan mereka akan bertengkar setiap kali bertemu. Suna menjalin hubungan dengan seorang pengusaha kaya beberapa hari yang lalu, namun akhirnya pamer di depan Margaret sepanjang hari. Dia bahkan bertanya kepada semua orang di perusahaan mengapa Margaret tidak punya pacar. Apakah dia mempertahankan kegadisannya? Tak tertahankan untuk mengatakan bahwa mereka berdua bahkan bermusuhan. Margaret memutar matanya ke arah Suna dan mendengus dingin, bukan urusanmu apakah aku memikirkan seorang pria atau tidak. Kerjakan saja urusanmu. Suna menjawab tanpa basa-basi, hei, apakah ada yang salah dengan kata-kataku? Kau terlihat begitu centil sepanjang hari. Kurasa kau telah ditiduri oleh begitu banyak orang. Kamu, bajingan. Margaret berdiri dengan marah. Saat dia hendak mengutuk, dia menemukan bahwa serbet yang dipegangnya telah direnggut oleh Suna. Bab 17. Suna mengambil serbet, mundur beberapa langkah, dan berkata dengan bangga, aku ingin melihat pria tak tahu malu mana yang menulis surat cinta ini padamu. Berikan padaku. Inilah yang diberikan Gustav kepada Margaret. Itu sangat penting bagi Margaret, jadi wajar saja hal itu tidak bisa diambil oleh Suna. Hei, reaksinya sangat kuat. Itu pasti sesuatu yang memalukan. Suna mengambil serbet itu dan berlari ke sudut. Dia pikir itu mengandung konten yang menjijikkan, tapi di luar dugaan ternyata itu adalah resep yang tidak bisa dijelaskan. Di bagian atas kunci, ada 5 karakter yang ditulis dengan kata besar, Elementary Zuyandan. Melihat kata-kata yang dilebih-lebihkan ini, Suna tertawa terbahak-bahak. Haha, Margaret, apakah kamu gila? Ini resep pil kecantikan murahan, kenapa kamu tidak sekalian mengatakan itu adalah ramuan keabadian? Kurasa idiot yang menulis ini mencoba untuk mengelabuimu agar kau mau tidur dengannya. Apa menurutmu ini bisa menyelamatkan perusahaan? Setelah mengatakan itu, Suna melempar serbet ke tanah dan menginjaknya dengan keras. Resep Yanzuan dan itu juga sobek menjadi 2 bagian. Mata Margaret memerah, meskipun benda ini palsu,
itu adalah satu-satunya yang diberikan Gustav padanya. Jika Gustav diam-diam kembali ke pedesaan karena apa yang terjadi di pagi hari, ini akan menjadi satu-satunya benda kenangannya. Apakah Suna berhak menertawakannya? Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menghancurkannya? Margaret bergegas mendekat, mendorong Suna ke lantai, lalu dengan hati-hati mengambil serbet yang robek menjadi dua dan melindunginya di telapak tangannya. "Jalang, beraninya kamu mendorongku. Hanya demi selembar kertas." Suna berdiri dengan marah, dan saat dia hendak mengambil tindakan, pintu ruang konferensi tiba-tiba terbuka, dan seluruh ruangan tampak hening seketika. Suna tidak mempedulikan hal lain dan segera duduk kembali, dan menatap tajam ke arah Margaret. "Mari kita tunggu dan lihat." Meskipun Suna tidak takut siapapun di grup Huamei, dia tentu saja tidak berani melakukan kesalahan apapun saat ini, karena Xia Starla, presiden grup Huamei, ada di sini. Semua orang melihat ke pintu dan melihat wajah yang sangat cantik itu. Kulitnya lebih putih dari salju, alis daun willow, hidung mancung, matanya seperti genangan air jernih, temperamennya anggun dan mulia, matanya dingin dan sendu, seperti peri dari atas langit, melihat ke bawah pada manusia di dunia. Semua wanita yang hadir, bahkan Margaret, tidak berani menatap mata ini. Rambut lurus seperti air terjun Xia Starla terurai ke bawah dan menyentuh pinggangnya. Bagian bawah tubuhnya mengenakan celana kasual berwarna krem yang membalut erat bagian bulatnya. Mengenakan sepasang sepatu hak tinggi hitam di bawah pahanya yang ramping dan lurus, dia bahkan lebih tinggi dari 80% pria di ruang konferensi. Setiap melangkah, sepasang kelinci putih di dadanya sedikit bergetar, menjulang anggun, menarik perhatian orang dan membuat orang berpikir mengembara. Ini memang salah satu dari 3 keindahan provinsi Jiangnan. Xia Starla mencapai posisi duduknya dan kemudian meletakkan laporan di meja konferensi. Semua orang di sini tahu betul apa tema pertemuan hari ini. Saya ingin tahu mengapa, setelah bertahun-tahun, produk grup Huamei masih stagnan. Suaranya sangat dingin, yang membuat semua orang yang hadir gugup. Xia Starla marah karena suatu alasan 5 tahun lalu, dia tidak puas dengan pernikahan yang diatur oleh orang tuanya dan meninggalkan keluarga Xia, keluarga teratas di provinsi Jiangnan. Terlebih lagi, keputusan dia datang ke Agoru, terlepas dari itu keputusan yang benar atau salah, setidaknya itu bukan karena bujukan ibunya. Di Agoru pada saat itu, tidak ada perusahaan yang berani berkembang di sini karena keluarga Ye telah dimusnahkan. Tapi dia, Xia Starla, tidak percaya pada kejahatan ini dan mengambil tanggung jawab untuk menciptakan kerajaan kecantikan. Dia mencoba mengandalkan Huamei Group untuk membuat orang tuanya menyerah pada pernikahan itu. Namun kini kerja kerasnya selama 5 tahun akan sia-sia. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Seluruh ruang konferensi sunyi, dan tidak ada seorang pun yang berani bersuara. Xia Starla menyilangkan tangannya, menatap semua orang, dan kemudian berkata, "Apakah kalian semua bisu? Atau, saya, Xia Starla, yang harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi hari ini?" Semua orang di ruang konferensi merasa kedinginan, dan mereka tidak berani untuk menjawab meskipun mereka ingin berdiri dan berbicara. Saat ini, Margaret berdiri, "Presiden, sayalah yang paling bertanggung jawab atas apa yang terjadi hari ini." Departemen pemasaran tidak merespons dengan cepat ketika insiden itu terjadi. Selain itu, penjualan grup Huamei pada kuartal kedua lebih tinggi dibandingkan penjualan pada kuartal pertama. Penurunan 10% setiap triwulan ini adalah salahku. Xia Starla melirik Margaret dan mengangguk tanpa menjadi marah.
Margaret dipromosikan olehnya, dan dia sempurna dalam pekerjaan dan kehidupan. Dia melirik orang-orang di Departemen RD yang menundukkan kepala dan mendengus dingin. Anda ingin seorang wanita berdiri dan mengambil semua tanggung jawab utama ini sendiri. Apakah semua pria di Departemen RD tidak malu melihat ini? Selama 3 tahun, produk cairan oral kecantikan Huamei belum ditingkatkan. Apakah Departemen RD benar-benar berencana untuk berpuas diri sampai perusahaan ini mati? Kemarahan itu jelas menunjuk langsung ke Departemen RD. Beberapa detik kemudian, seorang lelaki tua berdiri. Dia adalah seorang profesor di Capital Medical University dan tahu banyak tentang formula pengobatan tradisional Tiongkok. Tuan. Begitu kata-kata ini keluar, guru kedokteran lainnya, Tuan Su, berdiri dan berkata, Tuan. Hanya ada sedikit formula kecantikan yang manjur. Bahkan jika kita melihat-lihat buku kuno, kita tidak dapat menemukan satupun yang cocok. Benar, Tuan Xia, karena Anda tidak berkecimpung dalam industri farmasi. Anda tidak mengerti betapa langkanya formula kecantikan di Tiongkok. Dengan beberapa veteran yang memimpin, banyak orang di Departemen Litbang berdiri bangun dan mengeluh saat ini. Xia Starla juga mengerutkan kening. Dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan orang-orang ini benar, tapi dia benar-benar tidak mau menerimanya. Apakah dia harus menyerah begitu saja? Apakah dia harus kembali ke Agoru dengan jujur untuk menerima pernikahan itu? Pada saat ini, manajer RD lainnya juga berdiri dan menjelaskan, Tuan, menurut informasi yang berkembang, di luar negeri ada formula produk serupa yang dijual di pasaran seharga 100 juta, dan cairan oral kecantikan yang mereka keluarkan diadaptasi dari formula ini. Mata Xia Starla berbinar, dan dia dengan cepat berkata, kalau begitu, kita juga akan keluar negeri untuk mengumpulkan formulanya. Kalau 100 juta tidak cukup, 200 juta pun tidak masalah. Jika 200 juta tidak cukup, 500 juta juga bukan masalah. Semua orang di Departemen RD menggelengkan kepala. Sedikit tak berdaya. Jika rumusnya begitu mudah ditemukan, bagaimana mungkin kejadian hari ini bisa terjadi? Tepat ketika semua orang merasa sedih, Suna, Direktur Departemen Hubungan Masyarakat, berdiri, hei, betapa sulitnya kalian mencari formula kecantikan. Saya mendengar bahwa Direktur Sun memegang formula dengan harga setinggi langit di tangannya. Sepertinya ada formula lain untuk formula ini. Namanya bagus, namanya Zuyandan. Kamu bisa awet muda selamanya setelah meminumnya. Mendengar kalimat ini, semua orang menghela nafas. Zuyandan. Tidak mungkin. Ini adalah resep yang hilang pada zaman dahulu. Apakah itu benar?